Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ai Kurnia. Saya merupakan guru di SMK Negeri 4 Kota Tasikmalaya, yang sekolah yang berada di cabang Dinas Pendidikan wilayah 12 wilayah Jawa Barat. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi tentang statistika. Nah, apa itu statistika? Sebelum lanjut apa itu statistika, kita harus tahu dulu bahwasanya di dalam ilmu statistika ini standar kompetensinya adalah ini menerapkan aturan konsep statistika dalam pemecahan masalah dengan kompetensi dasar. Ini merupakan kompetensi dasar yang pada kelas 12. Pada kelas 12 di jurusan TKJ. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi pengertian statistika, mengidentifikasi pengertian statistika, populasi dan sampel. Terus meningkatkan wawasan tentang penyajian dalam bentuk tabel dan diagram. Indikatornya adalah mengidentifikasi pengertian statistika, populasi dan sampel, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Selanjutnya, apa yang harusnya dimotivasi kita belajar statistika? Kita ketahui bahwasanya aplikasi statistika ini sering digunakan oleh banyak orang dalam kegiatan nyata sehari-hari. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS telah berkali-kali mengadakan sensus penduduk, ekonomi, pertanian, dan sebagainya. Berdasarkan hasil sensus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kependudukan, lapangan kerja, keluarga berencana, dan sebagainya. Selanjutnya, materi. Pada statistika ini kita akan membahas tentang 3 masalah atau 3 topik, yaitu tentang statistika itu menjadi pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Pengumpulan data ini kita akan bahas selanjutnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian statistika dan statistik. Pada umumnya orang tidak membedakan antara statistika dan statistik. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Kalau statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Kalau statistik adalah data, informasi, atau himpunan keterangan. Jadi, kalau statistika itu ilmunya, kalau statistik itu adalah datanya. Selanjutnya, nah, tahapan kegiatan statistika itu adalah pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan atau interferensi. Selanjutnya, nah, macam-macam statistika atau ilmunya. Statistika itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Ini adalah suatu metode yang berkaitan dengan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data, dan analisis data. Dan yang kedua adalah statistika inferensia atau induktif. Suatu metode mengenai perumusan atau penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan tentang statistik dan hasil analisis data. Selanjutnya, apa itu data? Nah, data atau datum dan data. Ada datum. Kalau datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Itu dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Sedangkan data adalah himpunan keterangan, ya, atau informasi,
kumpulan dari beberapa datum atau segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu kejadian. Jadi itu data dan datum. Nah, apa syarat-syarat data yang baik? Syarat data yang baik adalah objektif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada relevan, yang berkaitan atau sesuai dengan permasalahan yang teliti. Yang ketiga adalah up to date, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Reliable, data harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima adalah representatif, harus mewakili objek yang diteliti. Jadi ini adalah syarat data yang baik, adalah memiliki 5 syarat ini. Maka dikatakan data itu adalah data yang baik. Selanjutnya, nah, kita akan melanjutkan dengan materi itu dengan apa populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Ya, populasi itu adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari objek yang benar-benar akan diteliti. Ya, benar-benar diteliti. Selanjutnya, nah, macam-macam data. Data itu berdasarkan sifatnya dibagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang terbentuk kategori ini kualitatif, ini ya tidak dapat bentuknya angka, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran dari kualitas objek. Seperti contoh mutu barang di supermarket X. Gitu ya. Yang kedua adalah data kuantitatif, data yang berupa angka atau bilangan. Data hasil ulangan matematika kelas 12 misalkan seperti itu. Jadi ada kualitatif, ada kuantitatif. Itu berdasarkan sifatnya. Sedangkan berdasarkan perolehannya, data itu dibagi dua, ada data yang diskrit, dan data kontinu. Data yang diperoleh dengan cara menghitung itu disebut diskrit. Kalau data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur, itu adalah kontinu. Dan yang ketiga adalah menurut sebarannya. Menurut sebarannya, data itu menjadi 3. Ada data tunggal, data yang belum tersusun menurut tingkat tertentu. Ada data berbobot, yaitu data tunggal yang memiliki frekuensi lebih dari 1. Dan yang ketiga adalah data kelompok, adalah data yang telah tersusun menurut tingkatan tertentu. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita akan ngebahasnya sampai di sini dulu. Nanti akan berlanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.